Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabiati Nafri dari kelas IM 8C Malam dengan NIM 41121087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh finansial literasi, vintage, dan hedonisme terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Untuk latar belakang sendiri, saya memiliki fenomena yaitu perkembangan masyarakat menuju ekonomi digital berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi keuangannya. Hadirnya aplikasi keuangan digital memudahkan proses transaksi, namun hal ini memunculkan tantangan baru terhadap perilaku keuangan seseorang. Untuk gap research dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus menggabungkan pengaruh finansial literasi, finansial teknologi, dan hedonisme pada perilaku keuangan mahasiswa. Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengisi celah pengetahuan gap ini dengan menyelidiki hubungan antara faktor-faktor tersebut dan perilaku keuangan mahasiswa. Untuk hipotesis penelitian ini bisa dilihat di sebelah sini, yaitu untuk hipotesis yang pertama yaitu finansial literasi berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Untuk yang kedua yaitu finansial teknologi berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Dan untuk hipotesis yang ketiga yaitu hedonisme berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Adapun indikator-indikator dari empat variabel yang saya miliki. Yang pertama itu finansial literasi. Indikator yang pertama yaitu pengetahuan literasi, yang kedua anggaran dan tabungan, yang ketiga asuransi, yang keempat investasi. Untuk yang kedua yaitu finansial teknologi, yaitu pengetahuan teknologi, kemudahan, efektivitas, dan minat. Kemudian ada hedonisme, yaitu aktivitas, minat, dan opini. Untuk perilaku keuangan itu yaitu obsession, effort, inadequacy, retention. Untuk selanjutnya waktu, lokasi, dan objeknya itu dimulai dari tahun 2023 sampai hingga selesai. Berlokasi di Politeknik Negeri Batam. Objek penelitian perilaku keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Jenis dan sumber data yaitu jenis data kuantitatif, sumber data yaitu data primer. Instrumennya yaitu survei kuesioner menggunakan metode penskalaan rating dengan skala Likert 5 poin. Penetapan jumlah sampel, populasi adalah 960 mahasiswa Prodi Akuntansi Manajerial Poli Batam. Menggunakan rumus Lovin, jumlah sampel penelitian 90 responden. Untuk penarikan sampelnya itu menggunakan metode purposive sampling dengan syarat-syarat. Yang pertama yaitu mahasiswa aktif Poli Batam, yang kedua mahasiswa aktif Prodi Akuntansi Manajerial, dan yang ketiga yaitu pernah melakukan transaksi melalui APK keuangan digital. Untuk selanjutnya yaitu rule of thumb pengujian outer model, validitas, dan reliabilitas. Bisa dilihat di sebelah sini. Untuk pengajuan validitas konvergen, komponen uji, loading factor, dan average variance extract atau AV. Itu untuk ketentuan dari loading factor adalah jika lebih dari 0,70 untuk replikasi, jika lebih dari 0,60 itu untuk penelitian pengembangan, dan untuk AV sendiri untuk ketentuannya itu lebih dari 0,50. Dan untuk validitas diskriminan, komponen ujinya yaitu cross loading formel Lekar, ketentuannya itu lebih dari 70 jika penelitian tersebut merupakan replikasi dan pengembangan. Selanjutnya bisa dilihat di sini hasil pengujian validitas konvergen. Validitas untuk variabel finansial literasi yang pertama itu dapat dilihat bahwa finansial literasi untuk indikator-indikatornya itu valid karena lebih dari 0,70. Nah, untuk variabel perilaku keuangan begitu juga lebih dari 0,70, dan selanjutnya untuk variabel selanjutnya juga dinyatakan valid karena lebih dari 0,70. 0,70 untuk loading factor dan untuk AV 0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas. Untuk reliabilitas, komponen ujinya yaitu composite error dan
Cronbach alpha. Oke. Untuk ketentuannya itu yang pertama untuk replikasi yaitu lebih dari 0,70, dan untuk pengembangan yaitu 0,60, dan untuk Cronbach alpha ketentuannya itu adalah lebih dari 70 replikasi dan 0,60 yaitu pengembangan. Dapat dilihat bahwa empat variabel yang saya miliki yaitu reliable, karena untuk composite R-nya itu lebih dari 60, karena penelitian tersebut saya adalah penelitian pengembangan. Dan untuk Cronbach alpha-nya itu lebih dari 60 juga, maka dinyatakan reliable. Selanjutnya terdapat hasil pengujian inner model yaitu R-square. Nah, pengujian R-square ini ketentuannya yang pertama 0,5 dinyatakan lemah, untuk 0,50 dinyatakan sedang atau moderat, dan untuk kuat itu jika nilainya 0,75. Di sini untuk perilaku keuangan untuk R-square-nya itu 0,533, maka dinyatakan variabel ini sedang variabel ini tuh masuk ke moderat. Selanjutnya ada hasil dari pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini memiliki komponen-komponen. Yang pertama itu t-value, yang kedua p-value. Jadi ketentuan yang untuk p-value itu harus lebih dari 1,96 berpengaruh. Jika kurang dari 1,96 maka tidak berpengaruh. Dan untuk p-value itu lebih dari kurang dari 0,05 itu signifikan, dan lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Maka untuk finansial literasi pada perilaku keuangan itu dinyatakan diterima karena lebih dari 1,96, dan finansial teknologi dinyatakan ditolak karena kurang dari 1,96. Dan hedonisme pada perilaku keuangan dinyatakan diterima karena lebih dari 1,96. Maka variabel yang tidak berpengaruh adalah finansial teknologi, dan finansial yang berpengaruh terhadap perilaku keuangan itu adalah finansial literasi dan juga hedonisme. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.